Wa idh wa'adna Musa, ketika aku menjanjikan Nabi Musa arba'ina lailatan, semasa 40 malam. Jadi sebelum mendapati kitab Taurat, ya, setelah Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari musuh mereka, yaitu Fir'aun beserta kaumnya, lalu memasuki kota Mesir. Dan saat itu mereka tidak memiliki kitab, juga syariat. Yantahuna artinya yang dijadikan sebagai pegangan. Tidak ada kitab, juga tidak ada suatu syariat. Sehingga Allah Ta'ala memberikan janji kepada Nabi Musa untuk diturunkan yang namanya Taurat. Itu tadi terjemahannya, seperti itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita bahas lafal Musa. Itu nama, bukan nama Arab, nama Ibrani, ya, cuma diarabkan. Asli maknanya ma'un wa syajar, yaitu air dan pohon. Karena Nabi Musa semasa kecil, ketika dilemparkan sama ibunya untuk menyelamatkan, itu sampai di antara air dan pohon. Ukhidha min bainal ma'i wasyajar, sehingga dikatakan Musa. Ya, Musa, Musa diambil, Musa, ya, Musa diambil dari kata-kata ma'un wa syajarun. Ma'un, syajarun, Musa diambil dari ma'un wa syajarun. Kemudian sinnya dirubah menjadi sin ketika diarabkan menjadi Musa. Jadi kumpulan dari kata-kata ma'un wa syajarun diringkas Musa, lalu sinnya dirubah menjadi sin, jadi Musa. Ya, termasuk juga bahasa Arabnya silat, namanya juga Musa, Musa. Ya. Nah, 4 malam arba'ina lailah itu 1 bulan lebih 10 hari, yaitu bulan Dzulqa'dah 30 hari, kemudian 10 harinya di bulan Dzulhijjah. Nah, ini di antara ayat yang mengajarkan kepada kita segala sesuatu perlu proses. Waja'alna min kulli syai'in sababa, waja'alna min kulli syai'in sababa. Jadi Allah Ta'ala mampu memberikan langsung, ya, seperti malaikat Jibril datang kepada Rasul langsung tanpa perlu khulwat terlebih dahulu. Tapi ini prosesnya setiap nabi demi nabi berbeda-beda. Ya, khutbah dulu 40 malam, baru kemudian dikasih apa namanya. Nah, ini bisa kita tiru. Seorang pemimpin ditokohkan, dikiaikan, harus punya tirakat. Tirakatnya Nabi Musa ini 40 malam bersemedi supaya mendapatkan kitab Taurat agar bisa bermanfaat untuk kaumnya. Ya, kamu ingin punya keturunan yang saleh-salehah, kamu calon bapak, tirakatnya apa? Kalau tirakatnya males, ya Allah, tirakat atau malas, tahu tirakat? Apa tirakat? Bahasa Indonesianya tirakat. Apa bahasa Indonesianya? La ilaha illallah.
Bahasa Indonesia ini apa teman? Gak ada yang tahu? Haji sekolah semua ini. Bahasa Arabnya apa? Riyadhah. Oke, bahasa Indonesia-nya apa? Tirakat. Bahasa Indonesia paham ya tirakat ini? Tirakat itu bahasa Indonesia. Anak kuliah yang penting aku paham. Riyadhah. Riyadhah kamu apa? Aku pengen punya santri yang bagus-bagus. Riyadhahnya bagaimana? Ya, bahkan punya pengen juru yang soleh atau riyadhah apa? Hah? Ini apa itu bisa diambil. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bersemedi 40 malam ya, supaya kedatangan atau diturunkan yang namanya kitab Taurat. Dan itu sekali lagi namanya prosesnya seperti itu ya, tidak ada langsung istilah instan. Segala sesuatu perlu proses. Sekelas Nabi Musa proses dulu. Padahal itu kan Allah, juru bicara Allah. Ya, tapi segala sesuatu kalau diawali dengan ikhtiar itu hasilnya memuaskan. Ya. Jika ada masalah, kalau dikasih tahu jawabannya enak. Kalau beda ketika ada masalah, kamu cari sendiri jawabannya. Itu hasilnya beda. Karena ada sisi ikhtiarnya. Bahkan banyak para ulama-ulama dulu itu mengriyadhai atau mentilakati untuk keluarganya, untuk santrinya. Hasil masyarakat 3 tahun puasa. Setahun untuk dirinya, setahun untuk keluarganya, setahun untuk santrinya. Kita ini Allah. Sebaik-baik tirakat tidak maksiat. Sebaik-baik tariqah meriyabah tidak maksiat. Nah, macam-macam. Ya, sistemnya dan caranya macam-macam. Ada yang dengan cara alfiyah itu dijadikan wirid tiap hari. Ada juga yang riyadhahnya melalui Yasin, Waqiah, Khamsah Shalawat, macam-macam. Ada yang riyadhahnya itu jamaah baca Quran, Ada yang riyadhahnya tahajud tiap malam, ada yang riyadhahnya duha, macam-macam. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, jadi kalau seseorang itu ingin kedepannya masa depan cemerlang, jadi sekarang diatur, diusahakan, diikhtiari, dirancangkan dari sekarang supaya masa depan itu cerah dan terang. Ya, karena kita yang akan mengalami. Kalau kita yang belum mengalami. Samir, lanjut. Faqala Musa liqaumihi. Faqala Musa liqaumihi, maka berkata Nabi Musa kepada kaumnya, inni dzahibun, bahwasanya aku akan pergi di miqati rabbikum, ke tempat yang telah dijanjikan Tuhan kalian. Atikum bi kitabin, aku akan mendatangkan kepada kalian bi kitabin, suatu kitab, fihi bayanu ma ta'tuna, yang mana di dalam kitab tersebut terdapat penjelasan apa-apa yang akan kalian datangi, kalian lakukan, apa-apa yang kalian lakukan, wa tadaruna, dan apa-apa yang akan kalian tinggalkan. Wa wa'adahum arba'ina lailatan, dan kemudian Nabi Musa
menjanjikan kepada mereka 40 malam. Thalathina min Dzulqa'dati, 30 malam daripada bulan Dzulqa'dah, dan wa ishrun min Dzulhijjah, wa ashrin min Dzulhijjah, dan 10 malam daripada bulan Dzulhijjah. Wastakhlafa alaihim, dan Nabi Musa menjadikan sebagai pengganti atas mereka akhahu Haruna, saudaranya Nabi yang bernama Nabi Harun. Falamma atal wa'du, dan ketika datang perjanjian tersebut, ja'a Jibrilu ala farasi, datang Sayyidina Jibril di atas kuda, liyadhhaba bi Musa ila rabbih, untuk pergi bersama Nabi Musa ila rabbih, kepada Tuhannya. Falamma ra'ahu Samiri, dan ketika Samiri melihat yang demikian itu, wa kana rajulan sa'iran, dan adalah dia Samiri itu seorang laki-laki tukang emas. Wa ra'a mawdi'a qadamil farasi, dan dia Samiri melihat tempat injakan kuda, takhdarru min dalika, yang menghijau daripada yang demikian itu. Wa kana munafiqan, dan adalah Samiri itu adalah orang munafik. Azhar Islam, yang menampakkan keislaman. Wa kana min qaumi, dan ada dia Samiri itu daripada suatu kaum ya'budun al-baqarah, yang mereka menyembah akan sapi. Fasagha lahum ijlan, dan Samiri menjadikan kepada mereka anak sapi. Fi thalathati ayyamin, di dalam 3 hari. Faqala Samiri, maka berkata Samiri, ada ilahukum, ini adalah Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Maka Banu Israil, dan adalah Bani Israel, qad akhlaful wa'da, sungguh mereka telah mengingkari janji. Fa'addul yawma, maka mereka menghitung hari al-lailati, bersamaan dalam malam, yawma ini 2 hari. Falamma madha ishruna yawman, dan ketika telah lewat 20 malam, falam yarji Musa, sedangkan Nabi Musa belum pulang, waqa'u fi fitnati, mereka terjatuh di dalam fitnah. La ilaha illallah wa qila yakfi. Ya, setelah Nabi Musa itu sudah menerima janji dari Allah, lalu Nabi Musa mengatakan, aku akan berangkat untuk menjumpai Tuhanku. Dahibun ila rabbi, tujuannya nanti kalian akan aku bawahi kitab yang di dalamnya ada perintah, ada larangan. Hakala. Terus dikasih janji sama Nabi Musa 40 malam. Kau standby, dengan ini saudaraku namanya Harun. Udah ya, jangan ingkar janji ya, tunggu ya 40 malam. Dan Nabi Musa berangkat, datang malaikat Jibril. Ajib, ini keterangan baru yang Al-Fakir tahu. Itu pengambilannya Samiri ketika malaikat Jibril berkuda di saat kudanya Fir'aun gak mau masuk ke laut. Tapi ada keterangan baru. Ya, datang Sayyidina Jibril dengan membawa kuda untuk diajak menemani Nabi Musa berkhulwah. Berangkat, nah Samiri yang munafik lihat apa, bekas injakan kuda. Setiap kali injakan kuda itu berubah menjadi wujud. Posisi Samiri sendiri itu dia rajulun sa'id, jadi suka membuat emas. Diambil, kemudian dibikinlah Tuhan baru dari emas. Emas mana? Pinjaman. Mereka meminjam dari saya, dikumpulkan, kemudian dipandai, dilelehkan, dibentuk seperti apa? Anak sapi. Kemudian tadi itu bekasnya kuda dimasukkan ke dalam sehingga bersuara.
Nah, Samiri ini munafikan al-hal Islam. Nah ini setiap apa itu zaman pasti ada modelnya kayak gitu. Munafikan al-hal Islam. Ya, ujian dan cobaan. Setiap nabi pasti ada ujian dan cobaan. Munafik, ya kan? Makanya ancamannya orang munafik lebih dahsyat daripada kafir asli. Kalau kafir kan jelas-jelas dia menampakkan ingkarnya, tapi kalau munafik kan enggak. Lahirnya iya, tapi badannya tidak, sehingga sulit untuk di awal Al-Baqarah keterangan yang paling banyak tentang apa itu tentang orang munafik lebih banyak daripada orang muslim, orang kafir. Orang kafir cuma innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Dua ayat Pak. Terusnya itu minan nasi may yaqulu amanna billahi mathaluhum kamathali alladhi istawqada nar. Paling banyak ayat menerangkan tentang orang-orang munafik. Karena fitnahnya lebih dahsyat daripada fitnahnya orang kafir. Kalau kafir jelas kekufurannya, kalau orang munafik itu kekufurannya disembunyikan. Sama. Akhirnya Musa mengatakan, "Hadza ilahukum wa ini Tuhannya kalian." Musa ketinggalan, enggak dibawa Musa. Nah, terus kemudian bagaimana? Bani Israel sudah mulai ingkar janji, dia menghitung, kan dijanji 40 malam. Cuma mereka menghitungnya ya satu hari dihitung satu, malamnya satu jadi dua. Sehingga 40 hari tok ditunggu Nabi Musa ingkar janji katanya. Padahal belum, baru 20 hari. Udahlah, ini berarti Tuhannya. Nah, akhirnya dengan kejadian itu banyak sekali Bani Israel yang keluar daripada Islam. Sampai nanti ceritanya Nabi Musa melempar Taurat. Melemparnya karena apa? Gregetan dengan kaumnya. Nah, terus pelajaran bisa kita ambil pada masa 40 itu atau waktu 40 atau bilangan 40 itu bilangan yang di dalamnya ada sir. Terdapat rahasia tersendiri yang bisa kamu manfaatkan. Ya, manfaatkan. Jamaah 40 hari usahakan, insya Allah setelahnya istiqomah. Jika punya rutinan atau wiridan kamu kebiasaan baik, ya kerjakan istiqomah 40 hari. Saya banyak-banyak 5 menit aja. Nah, tapi 40 hari. Setelahnya insya Allah dijamin istiqomah. Baru kayak masa 40 hari yang dialami oleh Nabi Musa. Dikasih kitab Taurat, turun dari langit. Ya, apa saja hal-hal kebaikan bisa menjadi hal yang tidak akan kamu tinggalkan. Itu kalau kamu setelah sampai pada masa 40 hari. Barang siapa yang mendapati takbiratul ihram pertama dengan imam sama 40 hari, dijamin bebas dari nifaq, bebas dari sifatnya, bebas dari api. 40 hari. Nah, dan banyak sekali adkar-adkar dan wiridan-wiridan yang datang dari masyayikh para ulama itu. Nah, 40. Kata ya, Jumatan berapa orang? 40. Karena bilangan 40 seperti yang kita kenal, ma min qaumin fihim arba'un illa wa fihim wali. Hakada. Paham? Ya, kemudian dengan cerita ini bisa kita pelajari namanya istikhlaf. Istikhlaf itu menjadikan pengganti. Nah, artinya kalau kita mendapatkan amanah, ya, jangan langsung ditinggal. Kalau kita ada udur tertentu, minimal ada pengganti. Ya, cuma
itu kelemahannya. Kadang-kadang jamaah atau mungkin masyarakat itu kadang-kadang sulit menerima, ya pengganti. Tapi letak aslinya seperti itu. Ada kejadian dulu diganti Nabi Harun, ya maaf beda dengan Nabi Musa. Akhirnya terjadi fitnah. Toh mestinya nggak seperti itu. Kalau orang punya masyarakat yang kuat. Dan Nabi Muhammad SAW sering sudah keluar perang atau ada urusan menggantikan sebagian sahabat di kota Madinah untuk istighfar. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mudah mengontrol, ya mudah mengontrol. Karena tidak setiap saat orang itu dalam kondisi standby, pasti ada urusan-urusan tertentu sehingga ada yang namanya pengganti. Ya kan, kiai keluar ganti siapa. Ya, makanya paling enak itu punya majelis taklim yang sifatnya merdeka. Artinya merdeka ini bukan majelis saja, majelisnya umat. Terangkan kepada masyarakat seperti itu. Jangan diakui milikku, jangan. Nanti kalau diakui kamu mati, siapa yang ganti? Matinya kiai, mati sudah. Apalagi kalau kiainya nggak punya pengganti, karena dulunya nggak mau ngaji, hilang lah, pondoknya hilang. Tapi kalau dari dini hari kiainya mempersiapkan pengganti, mempersiapkan generasi, ya enak, tinggal ada generasinya. Ya, mudah-mudahan generasinya sesuai. Generasinya nggak sesuai, akhirnya apa? Dijadikan fitnah oleh masyarakat tuh, anak kiai kok kayak gitu, nah itu. Akhirnya memukul semua anak kiai atau pesantren. Oh ternyata anak santri kayak gitu. Padahal itu cuma satu oknum. Oh ternyata Gus ini kayak gini. Padahal nggak seperti itu. Salahnya 1-2 orang. Sama sekarang, oh ternyata Habib. Karena ya 1-2 orang yang dipukul. Nah, kayak kembali lagi, kalau Anda ingin bikin majelis, jangan majelis khusus nisbatkan Anda. Ya, carilah kesempatan Kiai Fulan untuk ceramah, Anda kasih kesempatan Fulan supaya masyarakat itu menilai ini majelis milik bersama. Setelah Umar punya jasa Islam sampai sekarang nggak pernah berhenti, walaupun beliau sekarang di Urdun, di mana itu di Yordania ya, 1 bulan tetap berjalan. Maulid pakai live, beliau ceramah dari Urdun pakai live. Waktunya adkar, nggak keluar dari tertib sama sekali. Kenapa? Sudah banyak generasi yang memberikan isyarat bahwa pondok ini milik